Dia pakai blazer, dia pakai celana bahan, terus dia pakai Tapi yang gue suka banget dalamannya. itu yang justru mau gue komentarin abis ini. Dalamannya ngapain begitu? Kalau itu Pertanyaannya. menurut gue yang gue suka banget itu tadi yang gue udah mention di awal kayak Semua yang tertuang dalam perbincangan ini adalah opini pribadi kami. Minum dulu, kita buka dengan minum, men. minuman gue belum sampai. Pura-pura minum. Pura-pura minum ya. Gimana minumnya? Seger banget Enggak. nih. Minum lu anjing, salah gaya lu. Aneh aja minum lu. Minum yang lain lu. Yes. Balik lagi nih main ke Renjana ya kan. Ketemu lagi sama gua Ogi sebagai host kesayangan kalian semua. Dan tentunya kayak biasa ya, gue di Renjana gak bakal sendiri kalau ngobrol. Gue pasti kedatangan teman-teman gue yang keren-keren, yang badai-badai, yang pastinya bisa banget ngasih insight buat kalian. So hari ini gue udah ditemenin sama siapa? Irwin Sandi in the Sky. Hai Wih, guys, yo. salam kenal semuanya. Salam kenal semua. Lu mau dipanggil Irwin, Sandi atau Irwin Lu namanya, kata dia lu namanya. Lu namanya jangan kali ya. Irwin deh, betul. Oke, gue bakal sama Irwin hari ini. So, ini adalah salah satu segmen dari Renjana, yaitu Bilik. Apa itu Bilik? Belum pernah keluar nih Bilik ya. Bilik itu adalah bicara seputar lifestyle ikonik. Yes. Tepuk tangan dong, asik banget nih. Boleh minuman taruh sini bang, nggak apa-apa. Masuk nggak apa-apa nih. FYI juga nih gengs, gue hari ini lagi di salah satu coffee shop yang lucu banget men, di daerah Pondok Pinang, namanya Tepi Kopi. Jadi kayak buat lo yang mau nongkrong juga bisa banget ke Tepi Kopi. Ini boleh diminum nggak? Boleh Boleh ya? minum dulu dong biar ini. Coba minumnya gimana? Asik, minum gaya yang anggun tuh begitu kan, ikonik men gayanya. Oke. Gimana? Oke, hari ini kita bakal bahas tentang MTV Movie and TV Awards 2021. Tapi kita nggak bakal bahas siapa pemenang film Award-nya. Nggak, kita nggak bahas awardnya, ya. kita nggak bahas awardnya, Oke. kita nggak bahas siapa film terbaik di situ, kita nggak bahas siapa artis atau aktor terfavorit di situ. Oke. So karena ini tadi adalah Bilik bicara tentang lifestyle ikonik, nah kita pasti bakal bahas tentang lifestyle, outfit, outlook, wardrobe yang dipakai oleh para artis atau pesohor yang diundang. Anything about fashion jadi Yes, atau gitu. oleh mereka-mereka Oke. semua yang datang sebagai undangan atau invitation di acara MTV Movie and TV Awards 2021 kayak gitu. Nah, lu kan biasanya kan ngelihat nih Win, kalau di acara-acara awarding kan Yes. suka ada red carpet ya enggak di depannya. Betul. Habis itu ada wall dan mereka bisa foto mejeng bergaya dengan gaya-gaya yang khas dari Sebenarnya mereka. itu ajang menurut gue itu ajang mereka untuk pamer ya. Oh, itu Baju pamer. mereka menurut gue kayak Ada unsur pamer memang di situ ya. menurut gue ya, Iya. lo Oh, iya. lo sengaja banget sewa desainer, lo sampai sewa makeup artist, stylist, lo dandan lama-lama. Kalau bukan buat pamer di red carpet, di mana lagi momennya? Padahal kan di dalam Islam ya Pak ya. Takut ih, Enggak, yang namanya pamer itu kan nggak boleh sebenarnya takut banget. Nggak, dalam kehidupan kita nggak boleh namanya pamer ria yang gitu-gitu tuh nggak boleh Win, iya kan? Low key pamer boleh, Nggak boleh, pokoknya judulnya pamer tuh nggak humble boleh. aja tapi sebenarnya pengen Iya. difoto boleh Iya. nggak kayak gitu? Tapi ngomongnya humble aja, mana ada humble ngomongnya humble aja gitu, nggak ada anjing. Oke, langsung nih ke sini. So ada banyak pastinya ya artis-artis yang datang di situ. Tapi kalau lu lihat aja ya, dahsyat award aja artis Indonesia udah kayak apa tahu gayanya ya. Iya, karena menurut gue itu ajang lo kapan lagi untuk dandan ekstra. Karena kayak lo sehari-hari mau dandan ekstra kayak di UAT tuh nggak mungkin banget. Jadi ini ajang yang bisa lo tunjukin untuk ya lo mau heboh-hebohan aja sih menurut gue. Tapi kalau yang gue lihat ya dari gaya-gaya artisnya nih, justru ada beberapa outfit yang menurut gue dari yang mereka pakai di sini Oke. itu sebenarnya relate dan bisa aplikatif nih di daily activity kita sebenarnya. Nanti kita lihat ya Oke, good. mana yang Kita pas coba ya. Kita nanti akan lihat beberapa gaya yang cukup ekstrim anjir. Maksudnya yang wow Iconic lah, kali ya. iconic ya. Dan ada juga yang casual biasanya dan bisa tetap catchy dan keren dipakai buat nongkrong kayak gitu. Nah, nih kita mau mulai dari mana? Lo ada pesan-pesan dulu mungkin? Kita belum bahas ini nih, MTV Movie and TV Award nih acara apa sebenarnya? Ini takutnya kan teman-teman Oke. Renjana belum tahu nih. Acara apa nih sebenarnya? Oh sebenarnya ya gue nggak banyak ngikutin award sebenarnya. Tapi ya MTV Award itu berarti award yang diajain sama MTV untuk ngasih penghargaan untuk ya yang acara-acaranya di MTV. Yoi, pastinya. ya khususnya spesifiknya yang ini adalah untuk insan perfilman dan juga televisi gitu. Nah, so Betul. MTV kasih penghargaan buat mereka-mereka yang terbaik
siapa-siapa aja di tahun 2021 ini. Tapi kita nggak bahas itu siapa yang dapat, siapa yang bagus, siapa yang karyanya wow, nggak. Kita bahas gayanya kali ini. Yes, kita. Tapi yang menarik dari konten ini adalah gue nggak brief ke tamu gue nggak. Sejujurnya ya, gue datang dengan kosong. Kita ngobrol-ngobrol soal fashion ya, terus gue kayak oke, yang diobrolin apa? Ini gue baru lihat sekarang sebenarnya. So dia kan fashionable banget, temen gue yang paling fashionable kayak dari antara semua temen gue di tongkrongan kayaknya dia yang paling fashionable. Terus kayak gue akan challenge dia kali ini untuk kita langsung challenge dong. Kita akan scroll. Challenge accepted. Oke, kita akan scroll di sini, kita akan pilih salah satu atau beberapa, nantinya kita akan stop. So gue akan tantang lu untuk review gaya ini, gaya apa namanya, kemudian ini dengan apa nih? Tapi paling disclaimer dulu ya, kayak gue bukan expert di fashion, cuma emang kayak entusias aja. Gue emang ngikutin aja, tapi bukan yang kayak sekolah fashion atau gimana gitu ya. Oke. Kita lihat nih gaya yang keren. Yang ini sih agak nggak ada otak, gue skip. Kenapa nggak ada otaknya menurut lo? Coba deh. Oke, kita bahas. Oke. Penasaran. Sepertinya ada pro kontra di depan nih di sesi pertama nih di artis yang pertama. Betul. Nah, di sini ada namanya Bretman Rock. Bretman Rock, yes. Ya, di sini dia memakai apa ini? Blazer ya? Betul. Blazer dengan sama kayak velvet, dua warna celana gitu ya. Yoi, dan dia pakai heels. Cute. Sebetulnya dari warna gue sepakat ya, menurut gue keren antara kombinasi warna coklat dan sama warna ini biru gitu ya. Apa namanya? Turquoise atau apa nih namanya? Biru muda lah ya. Nah, sebenarnya keren ya perpaduan antara blazer dengan celana panjang, ada heels dengan warna yang gini, nice sebenarnya. Manis sebenarnya. Yang nggak ada otak adalah dia nggak pakai daleman nih di sini. Ya, coba ini acara wording, dia nggak pakai kaos. Karena biar icon nih kalau gue merasa. Karena gue sejujurnya. Bagus nih. Karena gue sejujurnya gue ngikutin banget nih sama Bretman Rock kesehariannya. Kayak gue followersnya dia di Instagram gitu. Lu follow dia? Follow-nya dia di Instagram. Dia siapa sih? Jadi dia tuh sebenarnya awalnya kayak jadi selebgram, terus jadi seleb YouTube gitu-gitu. Terus akhirnya karena dia famous banget, dia tuh dibikinin sama MTV kayak reality show gitu, dan hits banget reality show-nya. Dia kontennya ngapain? Dia kontennya kayak Kim Kardashian gitu, cerita keseharian sama family-nya aja sebenarnya. Kalau di Indo kayak ini Jopi Adiguna, enggak? Lo ngikutin nggak Jopi Adiguna? Lo ikut nggak Jopi? Bukan Jovida Lopez, bukan. Jopi Adiguna, beda. Itu keren juga sih menurut gue untuk soal gaya, salah satu yang bisa jadi referensi ya. Iya benar. Terus menurut gue, ini balik lagi ke sini nih. Ini gaya gimana nih? Menurut gue emang dia tuh tipenya kayak ikoniknya kayak dia tuh nggak maskulin banget, tapi dia nggak feminin banget. Dan menurut gue ini outfit yang menggambarkan diri dia banget, kayak gabungan antara maskulin sama feminim. Kayak maskulinnya lo dari blazer sama celana panjang tuh udah cowok banget kan. Tapi dia milihnya untuk masukin sisi femininnya dia lewat warna sama si bahan velvetnya itu, sama si heelsnya itu sih. Jadi menurut gue ini cute banget. Emang ini bahan velvet ya? Menurut gue sih celananya kayak velvet gitu ya. Bukan red velvet, bukan kue, ini beda. Beda. Tolong dong teman rencana ngerti fashion dikit dong, jangan tahu kue doang ya kan. Kaos lagi. Jangan kaos band. Gaya banyak, bukan kaos band nggak bagus, bukan ya kan. Tapi kan itu kan perlu mix and match beberapa gaya yang bikin kita lebih occasion ya nggak sih? Iya, biar kelihatan lebih stand out dan gitu aja. Nah, cuma paling menurut gue. Bentar, gue mau komentarin alisnya di sini justru. Kenapa? Ketutupan data itu alisnya gitu. Itu mohon maaf, itu pensil alisnya ketebelan itu. Oh gitu. Kan sesuai sama rambutnya hitam. Iya, tapi matching dong. Kayak lintah mau kawin. Tapi kalau gue ya, at least lo pakai aksesoris deh, kalung atau apa gitu. Jadi lo nggak polos banget dada lo kalau gue ya. Kalung lo pakai gitu. Kayak gue. Emang gue suka aksesoris aja. Baby apa nih? Baby girl. Oke. Yes. Ini rambutnya oke lah ya. Ini dia main natural looks dengan diperpadukan dengan gaya-gaya Messi lah, dibikin berantakan aja tetap oke lah, nice. Next kita akan bahas artis selanjutnya. Pastinya bakal lebih keren-keren. Yang ini masih Bretman Rock, sama-sama dengan gaya yang kurang berakhlak ini. Ada yang itu. Yang atasnya enggak. Kenapa? Jangan. Itu selera lu semua. Yang selera gua dong. Oke, selera lo. Ini lagi mama siapa nih di sini? Winnie Harlow, iya. Nah, yang Dajjal ini nanti ya? Enggak. Nah, ini enggak. Ini siapa nih? Pakai gamis lagi dia. Ya lo bahas berarti ya lo enggak suka, enggak apa-apa. Yang ini pasti lu kenal. Paris Hilton. Siapa yang enggak kenal Paris Hilton? Nah,
Ini menurut gua malah kelihatan apa ya? Ya cakep aja sih. Kayak Paris Hilton pakai apa aja udah bagus ya. Tapi enggak. Kita akan bahas tentang fashion dia di sini. Enggak. Ini apa nih bajunya? Dress bisa dibilang. Dress sama belakangnya yang kebuka banget. Kebuka. Gitu ya. Itu kalau ada bekas kerokannya, mohon maaf itu kelihatan ya. Kalau pakai yang kebuka belakangnya. Mungkin gak sih menurut lo Paris Hilton kerokan kan nggak mungkin ya? Kita nggak tahu. Enggak sih, menurut gue agak nggak mungkin sih. Paling bekam. Itu tahu bekam nggak? Tahu dong. Iya, ada bekas bulat-bulat gitu. Agak nggak mungkin ya. Paris Hilton ya. Nah, ini warna apa nih, Win? Hijau apa nih namanya nih? Hijau apa kuning nih? Menurut lo gimana? Maksudnya look dia secara keseluruhan buat Keseluruhan menurut lo ini cukup lah ya. Maksud gue tidak berlebihan, tapi pas, tapi tetap kesan classy tetap dapat gitu dari pakaian yang kelihatan looksnya lumayan formal ya di sini. Cuma dia pakai dress gini, ya rapi lah seperti perempuan pada umumnya kayak gitu. Rambutnya juga nggak banyak. Ya, kalau gue sih sejujurnya kecewa banget sih. Maksudnya, kecewa? Kenapa kecewa nih? Wah. Karena menurut gue, ya lo tau Paris Hilton ikoniknya kayak apa, terus datang cuma pakai baju polos kayak gini tuh kayak, apalagi buat acara MTV Award ya. Kayak kalau kayak gini menurut gue, ini Paris Hilton kalau lagi brunch di cafe sama teman-temannya tuh oke banget. Kayak bahkan baju dia dinner lebih heboh dibanding baju dia ke red carpetin. Jadi kayak for Paris Hilton ini gue cukup kecewa ya untuk model dia datang ke sebuah award. Sesimpel ini lagi, apalagi ukurannya Paris Hilton. Tapi kayak kalau bagus bajunya bagus cuma untuk Paris Hilton gitu. Iya. Ini makanya yang gue bilang di awal tadi sebenarnya ada gaya yang kelihatannya spektakuler di sini, tapi ada juga beberapa artis yang memang menggunakan gaya yang casual dan simple. Nah, maksud gue yang kayak gini tuh bisa sebenarnya buat teman-teman Renjana tuh bisa jadi referensi untuk mereka aplikasikan mungkin ke daily activity mereka ketika ini buat ngapain enaknya nih ya. Maksud gue ini, gue setuju kalau ini dipakai buat daily activity. Kayak misalnya, mau ketemu gebetan Tinder, mau makan siang. Ini bisa Tinder nih lo pakai kayak gini. Kok Tinder? Iya, dating apps. Bukannya lo pakai akun alter di Twitter? Enggak dong, jangan dong. Ops. Oh, ini bukan akun bongkar-bongkaran kan? Kita ngobrolin ini kan. Oke, kita bahas fashion ya. Kita jangan beda, bahas dapur ya. Jangan geser. Ya lagi lu Tinder lu. Iya, maksud gue kayak Grindr dong. Iya, maksud gue whatever it is, dating apps-nya. Cuma ini outfit yang lo pakai kalau pengen brunch ketemuan pertama kali nih sama orang dari dating apps, cute, baru pakai ini oke. Cuma buat ke MTV Award, enggak banget sih. Kecewa gue, sorry. Gitu ya. Ini cocok tapi buat lo pada kalau mau nongkrong, lo mau brunch, makan-makan cantik sama gebetan. Ya nggak bisa sama gebetan, sendiri juga sebetulnya bagus-bagus aja gitu lo. Misalnya kemana nih di PIM ya kan, lo mau ke Union nih cocok. Asal jangan datang ke Plaza Senayan ngupdate di Union tapi sebenarnya nongkrong di Air Mancur. Tapi nongkrongnya di Air Mancur atau makan kuitiau di halte, jangan ya kayak gitu-gitu. Gue kasih tahu jangan udah, kalau makan kuitiau aja, nggak usah di Union ngupdate-nya. Terus nongkrong di taman apa namanya itu? Apa sih nggak tahu. Sebut namanya. Apa ya Gi? Taman Air Mancur Pohon Beringin. Kemarin namanya nggak itu aja. Oke, kita lanjut ya ke gaya-gaya selanjutnya. Lo pilih, ini mau bahas banyak kok yang keren-keren. Yang cowok tadi lo nggak mau bahas. Yang cowok itu nanti, karena menurut gue ini gue punya pandangan beda lagi sama lo. Yang mana? Yang tadi kata lo cowok pakai gamis. Ya. Oke, Anda menantang saya. Oke, kita akan bahas cowok pakai gamis. Nah, ini nih si Lau Roach namanya. Ini di sini dia, kalau gue bilang ini di sini dia memakai sebuah gamis di sini ya. Gamis panjang ya. Kalau buat perempuan apa namanya, baju muslim panjang itu? Ya gamis namanya, ya, Gi. Gamis, ya. Enggak ada spesifik lagi. Kalau orang Arab bilang ada baju jalabia namanya. Ada. Enggak tahu kan? Ini gua kasih tahu makanya nih, gitu. Oke, jalabia. Jalabia. Oke. Jadi, nah ini dengan motif kotak-kotak sarung nih. Ya, sejujurnya motifnya kayak baju pijama tidur sih ya. Iya. Tapi ini cowok ya, tapi maksud gua berani dia pakai baju yang kayak gini nih. Nih menurut perspektif lu apa nih? Yang ada di otak dia apa nih? Coba kira-kira. Malah menurut gue suka banget sama yang kayak udah orang pakai baju udah cross gender aja gitu. Karena ini 2021 terus kayak fashion has no gender aja. Kayak udah nggak ada nih peraturan-peraturan baju ini khusus buat cewek, baju ini khusus buat cowok. Menurut gue di 2021 udah nggak ada tuh kayak gitu. Lo bisa pakai rok, lo tetap jadi cowok. Menurut gue kayak gitu nih 2021 tuh menurut gue gitu. Kalau pakai rok, kalau mini
itu nimbul kan bingung ya. Ya tolong kan pakai celana dalamnya ya, please. Kalau kena angin ngangkat kan ada yang berdiri bingung loh ntar kan. Jadi gue sukanya cowok yang kayak gini nih, yang kayak pakai outfitnya udah cross gender Asik. gitu, kayak Harry Style. Harry Styles emang gimana sekarang Iya kan dia udah cross gender gitu, juga pakai puffy baju cewek gitu, tapi tetap ya cowok aja kelihatannya. Jadi gue kayak Iya. Tapi gue sepakat sih kalau menurut ibaratnya gua rules soal of fashion nggak ada gender. nggak ada gender sih, gue ya sepakat aja gue gitu. Karena kadang dalam pikiran gue juga ada beberapa gaya yang cukup eksperimental dan pengen gue coba gitu. Tapi buat sebagian orang mungkin yang emang belum open minded dan belum maju, Emang belum berani aja kali. iya ya. mereka akan bilang, iya apaan tuh, kayak dulu aja deh contoh simple tote bag ya kan. Tote bag mungkin dulu belum musim ya, sebelum musim-musim anak-anak indie, anak-anak senja, anak-anak folk ini make. Gue pulang ya ke Batam, tangga gue bilang apa ke nyokap gue, mbak itu Ogi kok pakai tas cewek? Tote bag, gue bilang. Tote bag aja, cuma tote bag dibilang. Kayak ini deh contohnya nih, motif leopard gini. Dulu tuh spesifik ini motif cewek banget. Oh iya. Sekarang udah bisa dipakai sama cowok. Jadi kayak ya menurut gue yang kayak gini nih nanti ke depannya kalau dibiasain jadi kayak normalize aja, fashion tuh nggak ada gender. Di luar dugaan Wan. Kemarin gue mau Wawan kan ngeliat konten ini ya kan. Gue pertama udah nyiapin siapa yang bakal gue bahas. Gue gak akan bahas dia, tapi di luar dugaan gue scroll depan dia stop dan dia mau bahas itu kan. Ini wah yang pakai gamis itu wah, yang berjenggot yang gondrong kayak gamis. Tapi gue nggak suka sih sejujurnya si motif tartan ini. Iya. Kayak baju tidur, Iya. kecewa gue. Bukan, ini kan motif ala-ala Scotland. Kalau kita United Kingdom tuh makanya gini, kota-kota kalau adatnya sana tuh. Itu kan merah harusnya kalau Iya, Scotland. ya nggak apa-apa, kita bikin warna gini juga bagus. Oke, cute. Rambut dia di smoothing kayaknya nih. Emang rambutnya bagus aja, perawatan tiap hari Ji. Mungkin ya dengan conditioner 2 ton dituangin ke rambutnya pasti kayak gini jadinya. Keren juga nih rambutnya tapi bagus ya. Ini maksud gue kayak lo bisa pakai baju cewek tapi nggak perlu make up gitu. Jadi lo tetap aja dari diri lo gitu. Kayak cute. Siapa tadi dia namanya? Namanya Low Roach. Roach. Oke. Cute. Mantap. Ah, gua suka yang bawah nih. Oke. Nah, Kenapa menurut lo suka? ini namanya Tasya Tasya Adams. Ya, selanjutnya gua akan bahas Tasya Adams. Dari warnanya dulu ya kan. Warnanya unik nih warna bajunya ya kan. Ada bling-bling cocok lah sebenarnya untuk datang ke sebuah acara-acara yang megah, untuk sebuah awarding. Keren sih kayak gitu. Tapi mohon maaf ini ya kan, kalau kita kan alangkah lebih baiknya kan memakai pakaian yang tertutup ya kan, supaya kita Minum lagi. emang susah ngomong sama setan tuh begitu. Minum lagi. Ngomong sama setan tuh begitu. Kita kan ngajarin yang baik, pakai pakaian lah yang ini yang tertutup ya kan, supaya tidak mengundang ini ya kan. Kayak Laura tadi ya, tertutup banget bajunya. Iya tertutup kan. Nah, Tertutup kan banget. kita meminimalisir potensi-potensi yang tidak diinginkan. Nah ini tapi bagus. Tapi ini kayak perpaduan dress sama piyama gue lihat-lihat nih. Lucu sih sebenarnya, maksudnya Lucu dia ya? tuh bajunya warnanya gold terus kayak silver reflected Yes, gitu ada kan. bling-blingnya juga. Tapi buat MTV Award kayaknya heboh banget aja deh. Tadi lu yang itu lu bilang simple. Iya, ini Sekarang terlalu lu bilang heboh. Maksud gue kayak untuk MTV itu menurut gue lebih fun gitu loh, karena kan Oh, iya. emang genrenya MTV itu anak muda, anak-anak. iya. Ini kayak ke Met Gala kali lo, seheboh Iya, ini iya, warnanya. iya. Apalagi belakangnya ini dengan kayaknya temanya tahun ini iya, apa MTV fun Award, aja ada warnanya popcorn, tuh. ada ini kayaknya Iya. emang Lo heboh banget. Iya. Cuma cantik banget, make Iya. upnya cantik banget rambutnya juga sih. bagus ini ya. Dia Kulitnya mengkilat, ini cantik. kalau rambut begini dia apain? Dia pakai ini. Boleh tanya hairstylistnya Oh kali ya. iya. Apa namanya Win? Alat lu tuh biasanya? Curly, catokan, curly. Curly, oke. Iya, ini kayaknya bagus nih. Dibikin Ya, kayak gini. cantik tapi Cantik. kayak too much buat Yo, MTV Award. Tapi rambutnya buat lu pada cewek-cewek, lu bisa nih nyontoh rambutnya dia nih buat lu ngantor, lu jalan, lu Ya. ngedate. Kayaknya Bisa keren banget, banget nih bisa. gaya rambut kayak gini nih. Ini apa sih nama model rambutnya nih? Gua nggak begitu paham nih gaya rambut. Itu cuma di blow aja sih, sama Iya. bawahnya di curly dikit, oke. Mantap lah ya. Lumayan. Oh, pakai heels bawahnya pasti ya. Tapi kenapa heelsnya warna putih? Jadi apa dong bagusnya? Ya tahu matchingin aja, kok nggak silver gold, kenapa Atau- tiba-tiba putih? Atau hitam sekali ya? Ya tapi yang ada hint blingnya gitu, Iya, karena iya. baju lo udah Iya, iya. cacaya Lo banget. tahu kan biasanya yang hitam yang ada kayak paku-pakunya gitu. Bukan paku ya. Lo apa sih yang baju anak pang yang ada di sini-sini? Oh, itu? stud. Ah, gitu. itulah namanya apa tuh? Ya atau Pokoknya- menurut gue ini terlalu basic. Kalau sepatunya putih. Iya. Tapi overall cantik sih. Kuteknya kan putih, dia mungkin kan nge-inline-in dengan kuteknya enggak? Ya nggak kelihatan sih, mending lain nama baju lah Oh lebih iya, jadi siap. poin utama. Kita beralih lagi ke gaya selanjutnya.
Kita lihat-lihat lagi. Itu sih maksudnya gue paling ya, maksudnya kalau gue misalnya di invite ke MTV Awards gitu ya, gue bakal pakai sesuatu yang ekstra tetap, tapi warnanya nggak bakal gold atau coklat atau hitam simple gitu. Gue pakai bio yang warna-warni kayak gini nih. Nah, gue akan bahas yang ini keren nih. Semalam udah gue perhatiin nih orang si Henry Golding. Nah, di sini dia Golding memakai siapanya itu? Ellie Golding. Nah, ketebak pasti nganggap itu. Nih dari tampangnya oriental nih. Ini main Crazy Rich Asian. Oh iya, Crazy Rich Asia dia ya. Iya, yang jadi si cowok ganteng Singapura kaya itu. Yoi, ini di sini dia pakai baju yang cukup casual menurut gua dan casual banget. bisa banget diaplikasiin buat cowok-cowok kalau nongkrong dengan gaya ini bisa Bener banget. Ini atasnya dia pakai semacam bomber sebenarnya nih jatuhnya nih ya. Cuman bomber yang agak berkerah, iya, ya kan? Betul. Dalamnya dia pakai t-shirt ya, basic t-shirt yang polos warna putih, itu keren banget buat ini. Kemudian celananya dia pakai celana bahan dan sepatu sneakers putih. Terus cuttingnya cutting datar karena bahan kantor gitu ya. Oh iya. Menurut lo gimana nih gaya ini? Aduh, terlalu casual menurut Terlalu gue. casual ya. Kayak ini tuh sehari-hari lo kalau nongkrong di coffee shop. Iya ya. Kayak pakai sneakers putih. Aduh. Tapi kalau coffee shopnya depan kosan lu kayak nggak gini-gini banget lah. Bisa. Cuma itu mungkin menurut gue dari pandangan stylistnya dia mikir oh ini cuma acara MTV Award yang bukan anak-anak kayak remaja gitu kan yang segmennya, jadi nggak perlu heboh pakai taksido gitu-gitu. Kayak gini cute, mungkin lebih cute lagi kalau celananya dibikin senada sama bahan yang sama kayak outernya kali ya. Iya, ini keren banget outernya, main bahannya kelihatan bisa glowing. Iya, dan jadi kayak ada efek kayak pantulannya, reflectionnya kayak juga. lo boleh pakai sneakers putih, dalamnya putih casual, tapi celananya dibikin matching, jadi tetap kayak award gitu. Award ya, tetap balik lagi. Ada konteks kalau lu datang ke award, award lu mesti bisa mantesin gaya apa nih yang sekiranya pas gitu. Nggak perlu heboh pakai taksido, nggak perlu. Oke. Tapi oke lah ya secara garis besar overall. Tengah ke atas oke. Tengah ke atas. Tengah ke bawah kurang. Kenapa lu ngeliat tengahnya? Gini. Kan batasnya tengah, Seng. Tengah mana sih tengah? Sini, Oh, pinggang oh, ke pinggang atas. ya, oke, boleh gaya. Rambut simple, di sini dia dibikin slick back aja. Kalau gue lihat di sini rambutnya ya, karena cuma disisir ke belakang aja, relatif natural, nggak terlalu banyak pakai hair product di sini dia. Oke lah. Oke. Nice, manis lah menurut gua gaya kayak gini. Tengah ke atas tapi ya sekali lagi. Lu ngapain tengahnya terus yang di Pinggang ke atas. Oke, ini buat nongkrong boleh banget nih. Bisa nongkrong di SCBD masuk kayaknya nih. Ini Cipete juga masuk lah itu. Cipete lu tau nggak panjangannya apa? Apa? Cium, pegang. Betul. Ini gimana Mas? Oh ini macam dia mau datang ke acara Cap Gomeh menurut gua, atau acara kongsi parcai gua lihat di sini. Chinese New Year gitu ya. Iya, Chinese New Year keren. Sebenarnya kalau gue lihat dari cuttingannya cukup futuristik sih sebenarnya. Oke. Dia dibilang kayak Ini celana apa rok sih sebenarnya? ini dia nyambung, dia sebenarnya dress kayaknya. Tapi bukan celana Iya. emang cuma cutting tengah doang. Kayaknya Ya. bentar. Kalau kita lihat tapi ada ininya loh, Bin. Apa itu? Itu kayaknya ada Iya, pisah kan? ya. Oh iya, dia ada rok mininya sama ada dressnya. Jadi kalau Atasannya. kalian zoom di sini tuh ada kayak garis Line cuttingannya gitu. sebenarnya, ada line di situ. Ini kayaknya makainya dari belakang ya, kayaknya di sleting nih kayaknya makainya nih. Nah, balik lagi, kenapa gue bilang cuttingannya futuristik, karena nih lu lihat di bagian shouldernya nih agak lancip gitu, jadi bentuknya agak segitiga gitu. Ini jarang-jarang kan, belum pernah nih lo jalan ke H&M, Uniqlo lihat baju kayak gini, belum pernah nih. Ini emang kayaknya spesial nih, meskipun simple tapi kelihatannya spesial nih, baju dibikin emang untuk kesini. Bawah gimana bawahnya? Ini simple tapi cute lah buat MTV Award, masih oke lah buat gue. Walaupun simple banget. Siap, bentar, kita belum lihat namanya siapa nih. Madeline Klein. Ini Gue nggak tahu. nggak tahu lu siapa ini, tapi bagus. Ya basic, tapi ya cute. Oke ya. Rambut dia standar lah ya, digerai panjang bawah, atasnya agak diapain tuh namanya tuh. Ini makanya basic banget. Iya. Oke.
Next. makeup juga pas ya Win ya. Ini basic lah. Basic ya. Cewek basic. Cewek-cewek basic. Yang extraordinary yang kayak apa jadinya? Yang tadi Oh, sih yang tadi. siapa? Yang tahu pakai gamis. Low Rose. Ya, Laura. Mantap. Cute. Siapa yang gebetan lu? Wow, Enggak. agak kepo ya. Iya. Makanya kebuka itu kan kayak pengen ditanya gitu tuh. Oh, interesting. Mau bahas yang ini? Iya dong. Yoi. Siapa Di sih sini dia? ada Chase Stokes. Oke. Warnanya sih sangat inline di sini ya. Kita lihat dari atas ke bawah merah-merah sampai ke sepatu men. Emang Menurut lo bener-bener gimana? head to toe. Menurut lo oke nggak sih orang Gua- datang ke red carpet pakai baju merah? Karena kan kesannya baju lo sama kayak karpet. Menurut lo gimana? Kalau gue sih sah-sah aja sih gayanya begini ya kan. Kita lihat pakai blazer. Kayak nyatu sama karpet gitu nggak? Ya enggak. Nggak ya. Tapi maksudnya gue kalau ngeliat gaya ini artinya looks yang formal dari atas sampai bawah ternyata bisa dikombinasiin sedikit dengan gaya yang relatif lebih casual. Artinya apa? Di sini di bawah itu nggak mesti sepatunya nggak mesti pakai pantofel atau yang bahan loafer kulit gitu. atau yang serius gitu. So dia pakai sneakers di sini. Jadi kayak bisa ternyata ya untuk kita madu padanin gaya looks yang formal dengan yang casual gitu. Dia pakai blazer, dia pakai celana bahan, terus dia pakai Tapi yang gue suka banget dalemannya. itu yang justru mau gue komentarin abis ini. Dalemannya ngapain begitu? Kalau itu Pertanyaannya. menurut gue yang gue suka banget itu tadi yang gue mention di awal kayak gue suka banget outfit yang cross gender gitu loh. Jadi kayak emang ini cross gender ya? ya maksudnya ini kayak bukan outfit yang usual lo lihat di cowok-cowok pakai kan. Oh, iya. Jadi pas dipakai sama dia malah jadi kayak interesting gitu. Jadi pun nggak bikin si jasnya kelihatan formal dengan si dalaman yang ini. Cute. Nerawang-nerawang gini, kayak lu suka yang nerawang-nerawang atau yang nggak ada dalemannya gitu mungkin ya? Ya itu karena cross gender aja gue suka sih. Kayak cowok-cowok yang berani pakai baju cross gender atau cewek pakai baju cowok mah udah biasa kan. Iya, ini curang men kadang ya kalau kita ngomong soal fashion kadang. Kalau cewek pakai baju cowok fine, biasa aja. Wah, keren nih edgy Edgy. gitu. Tapi kalau kita cowok pakai sesuatu yang dibilang identik sama iya, cewek, langsung meskipun kayak- itu nggak cewek-cewek banget ya kayak gitu, misalnya pakai tadi lah contoh kecil tote bag yang gue bilang pakai tas lempang di samping, terus mau kena itu ya cewek enggak. banget emang beda dong. Tapi ngomong-ngomong intermezzo, gue pernah main sholat gitu kan nggak bawa sarung, adanya mau kena bawahan itu gue pakai itu sih. Mohon maaf nih kan. Ya tapi giliran cowok kalau pakai sesuatu hal yang agak kecewa-cewaan langsung jadi masalah. Ini deh kayak soal outer sekarang kan lagi Iya. mulai banyak nih orang pakai outer kimono atau yang agak kimono tapi katingannya agak panjang, terus selalu kayak dibilangnya ini baju cewek segala macam. Nah itu sih kadang gue Gak usah cuttingan deh, motif aja. Oh Orang iya, udah oh kayak, iya. hah? Iya. Kayak ada motif bunga dikit, kayak iya. cewek banget. Padahal kayak kenapa? ya ya gue sih kadang suka kurang sepakat di part itunya gitu, kurang adil aja gitu. Yoi, curahan hati nih men. Nih makanya tuh gue bilang ketika ada cowok yang berani udah pakai cross gender itu, makan jadi makin banyak orang. Apalagi maksudnya dia artis berarti public iya. figure kan, dia dilihat banyak orang. Terus kayak orang-orang lihat artis aja berani pakai kayak gini, jadi makin banyak yang make. Jadi kayak orang-orang jadi normalize aja Oke, orang-orang untuk pakai baju cross gender Sip. gini. Which is fun and cute. Oke, fine. Nah, yang ini juga asik banget nih si Tanner siapa nih? Tanner Buchanan. Nggak tahu Buchanan, deh. nah itulah spellingnya apa. Tapi ya sebenarnya standar sih looksnya di sini untuk di acara ini. Tapi menurut gua lo ke Holy Wings pas nih kayaknya begini ya kan. Di Holy Wings lo tapi jadi yang kayak om-omnya di table gitu sih. Oh, Gue nggak suka banget nih outfit ini soalnya. kenapa? Tapi Karena- kan Cute tapi gotik. ya maksudnya ini dia tujuannya mau gotik karena pakai kuku hitam sama ekspresi mukanya ya. Iya. Tapi looknya nggak gotik sama Nggak sekali. gotik. Ini tipikal outfit yang dipakai sama bokap kita waktu muda gitu. Oh, Kalau iya. ngeliat foto bokap kita muda pasti kayak gini nih gayanya nih. Oke. Ini gue kayak mau So, gotiknya abis nanggung ini, banget. Abis ini lu buka galeri lu lihat foto bokap lu waktu Waktu masih muda. Cari Kayak deh. gini, kayak gini mungkin. Gue yakin banget ada nih bokap lo kayak gini. Ah, nih. Jadi kayak bingung banget nih gue, lo kalau maksudnya nggak ada yang salah sama gaya bokap kita waktu muda, berarti Iya. vintage gitu kan. Tapi kan lo maunya apa? Mau punk, gotik, apa vintage? Iya. Ini Kurang aja iya, nih. Ini agak nanggung juga ya. Heeh. Tapi ya
boleh juga lah dipakai hari-hari sebenarnya untuk lu nongkrong. Ngantor juga kayaknya masih pas lah ya kayaknya begini ya. Ganti sepatu kali ya, biar nggak kayak om-om banget. Iya, ini sepatunya kayak security nih, mohon maaf Om-om nih. banget Ini sih, sepatunya sorry. kurang mantap nih emang. Betul. Yoi. Aduh, tapi ganteng sih orangnya ya. Nah, jadi maafin lah ya. Oh, iya, maafin. Privilege good looking karena gak dari ganteng sih? kita maafkan. Oke. Oh my god, cute. Sabar. Ada yang lain-lain juga. Ini juga gimana nih menurut lu yang ini nih? Si Rachel Lindsay. Gimana dengan perpaduan putih-putih ini? Ini dengan caranya kayaknya bahan kain satin gitu gua lihat sih. Iya, kelihatannya kayak satin Kain ya. satin sih, tapi oke lah di sini. Ya, Gimana menurut lo? Basic. Basic ya. Tapi ini buat ngantor bagus banget asli kayak gini. Kalau lu ngantor cewek-cewek kayak gini, wah disayang bos sih lu kata Heboh gua. tapi kayaknya kalau ngantor ya. Tergantung posisi Win. Ah, Kalau bener. lu karyawan lu pakai begini, Kalau ya lo kan? fresh graduate baru kerja pakai kayak gini Ini, agak aduh, nggak kenapa bisa. lo? Iya. Gitu. Tapi kalau udah level lu CEO associate ke atas mungkin Betul. ya, atau manager atau ya middle level ke atas bergaya Oke. begini mantap ya kan, apalagi lu BOD pas banget nih Iya, kayak lu cocok. begini. Cuma Tapi kalau kalau lu fresh entry grade level. entry level ya ditahan dulu deh. tahan dulu, Tunggu jadi tahan BOD dulu. Tunggu ya. jadi BOD atau simpan dulu bajunya. iya simpan dulu gitu, keren tapi asli kayak Ya, gitu. basic, Iya. simple tapi cute. Biasa kalau udah begini kita kalau lagi meeting ketemu klien, nah ini gaya-gayanya yang kayak menurut gua tipe-tipe orang yang pakai baju kayak gini tuh yang ngomongnya yang udah yang kayak which is regardless, yang kayak even dia kayak doing something yang I mean like gitu. Ngerti kan? Enggak gitu kan dia udah level BOD. Oh, Nggak berarti mungkin. udah full ya? Udah Oke. full dong. Gua kira yang Nggak mungkin ini. dong BOD masih kayak gitu. Bukan yang regardless I mean like dia kayak doing Enggak, something give beda-beda. confirmation gitu, bukan? Enggak. Oh, bukan. Kecuali lo masih levelnya masih staff, lo pakai baju kayak gini, Ah. baru Oh, tuh baru lo ya. ngomongnya which is regardless. Udah, oke. Jadi kalian tanpa kalian sadari sebenarnya berpengaruh tuh. Kelihatan Gaya, banget lagi, outfit, level dengan kalimat-kalimat yang terucap. Percaya nggak kalian tuh ada korelasinya itu. Perhatikan di kantor-kantor kalian, orang-orang di sekitar kalian perhatikan. Itu ada. Karena dia gini punya- juga deh, kita nggak kenal orang ya. Pertama Iya. kali ketemu orang, Ah. kita cuma ngejudge aja dari gayanya. Iya. Oh, gayanya kayak gini. Iya. Kayaknya Kayak- orangnya kayak kayak gini. gini Iya. deh. Rupanya Gitu. pas ngomong medok rupanya. Cuma ternyata kayak Ada kan? oh, dia Ada orangnya kan? kayak Nah, gini. iya. Pasti ini tipenya kayak gini. Iya, rupanya nje mas, rupanya gitu. Iya. Oke lah, tapi bagus ini men. Asli gue suka nih. Oke. Cute. Nah, yang ini nih si cowok yang satu ini menurut gue keren banget nih gayanya nih. Si Jonathan Davis. Jonathan Davis ini keren men. Dia pakai jujur Masa banget. enggak? Ini keren. Apa sih dalamannya kayak orang kondangan panitia, tau gak sih lo? Ini Kayak baju bagus. batik kondangan panitia Bukan sih, ini gitu beda blazer. ini keren nih, maaf Win. banget enggak sih. Kayak orangnya keren tapi outfitnya sorry banget enggak. Ini kan gaya dari atas sudah afro nih ya kan, dia pakai gaya-gaya Kayak bukannya berarti lo baju batik panitia jelek ya, cuma dari lo atas kayak udah keren nih gaya afro ya keren kan, banget. dengan taper sedikit mungkin di pinggirnya ini rambutnya kan. oke potongan rambutnya oke Oke, lah. antingnya boleh ya Oke, kan. aksesoris oke. Oke. Outfit ya. Kan bagus dipakai coat panjang gitu nih Ya model coatnya bagus tapi whole look nggak nyambung banget. Oke. Menurut lo apa yang akan lebih bagus? It will be great apabila apa dia nih? Nah, apabila ganti bajunya. Jadi apa? Ya nggak, maksudnya lo nggak apa-apa pakai kemeja tapi jangan warna coklat motif kayak gini, menurut gue tuh Oke. kayak guru BK aja. Guru BK. Orang ini MTV Movie Award dibilang guru BK ini gimana nih? Terus menurut gue Celananya? kan ini dia pakai celana leather gitu ya kayaknya. Iya ya ya. kulit nih. Jadi kayak gimana ya? Karena tipikal yang apa sih ini namanya coat yang panjang gini, terus warna soft gini tuh tipikalnya autumn gitu loh. Oh, iya, jadi benar, kayak ya. autumn lo campur sama leather, kurang sih. Sepatu apa nih? Dia sneaker sih jatuhnya. Iya, dia. ya sepatu ya oke lah, matching sama coatnya, tapi celananya sama dalamannya enggak ganti yuk. Tapi kan spektakuler lain daripada yang lain nih. Ya kurang tapi spektakulernya. Oke. Kurang lu Bang Jonathan Davis lu. Sorry ya Sorry Bang ya Bang ya. Jonathan. Sorry Bang Jonathan. Kurang Tapi aksesorisnya oke kok. Iya, oke. Boleh bagi Bang kalungnya, boleh Bang, bagi Bang. Tiba-tiba minta loh. Minta, tadi udah ngata-ngatain minta pula kita. Mm-mm.
Nih siapa lagi nih? Emak siapa nih? Sierra Capri. Oh, kurang biasa aja. Cantik sih. Ini basic nih, pasti lo suka nih. Oke, Antonia Geri tadi. Oh, berarti lu ngatain selera gue yang basic-basic gitu. Karena dari tadi yang basic-basic lo bilang oke. Iya kan? Ketebak kan? Gue udah Oke, ketebak. Sip. Tipikal-tipikal lo. Wow, ngejudge tiba-tiba. Satu gaya lagi deh kita pilih sebelum kita tutup sesi Oke, kita kali ini. boleh. Ya. Kali ini lo Gue yang pilih ya. Gue kasih Oke. tugas untuk lo pilih. Ini masih banyak apa enggak? Gue coba cek sampai bawah dulu ya. Dan gue nggak ada yang kelewatan. Yang atas tadi kan banyak tuh, yang kayak Dajjal yang mau lo pilih tadi tuh. Oh ada tuh. iya, oh my god. Iya bener lagi, gue lupa. Iya, gue tahu selera lu. Kalau nggak deket-deket setan, neraka, Dajjal itu Iya. selera lu memang. Kan obrolannya apa tadi ini? Bilik. Bicara iya. tentang lifestyle ikonik. Kalau bahas yang basic-basic apa? Siap. Sorry banget. Lu pilih nih, pilihan-pilihan ya. lo. Nah ini. Nah, ini dia yang paling spektakuler dan paling wow dari semua. Sebenarnya nggak spektakuler dan paling. Menurut lu spektakuler nggak spektakuler apa nih? Pala udah kayak kue ulang Ya, tahun bentuknya. Gue suka banget. Karena kebetulan gue juga ngikutin dia kan. Oh, siapa namanya nih? Bentar. Gottmik namanya. Gottmik. Siapa dia nih sebenarnya? Jadi dia tuh salah satu kontestan di RuPaul's Drag Race gitu. Jadi dia sebenarnya drag queen. Oh, iya. Kayak dia tuh sebenarnya cowok yang dress up kayak cewek kayak gini. Terus yang gue suka ini bajunya Moschino nggak sih? Moschino kan. Oh iya benar, Nah, Moschino. maksudnya emang gue suka banget juga nih, maksudnya kalau untuk brand tuh maksudnya gue suka Prada karena yang simple casual, atau Moschino yang heboh gitu. Moschino ada kan di sini? Di PI ada sih Moschino. PI atau PIM? Ada PI ya? Oh, PIM belum pernah cek. PI PI ada ada ya. Moschino. Terus gue suka banget sama outfit yang kalau nggak kayak klasik look gitu. Gue suka yang kayak gini nih, yang kayak out of the box gitu. Nah, ini Moschino itu tipikal-tipikalnya kayak gitu. Terus karena gue ngikutin juga nih sama si Gottmik ini ya, dia kerja sama Moschino, udah cocok banget Iya. sih. Ini kerennya dia di dressnya ini bisa bikin katingan-katingan yang kayak pita, men. Lo lihat perhatiin nih, kayak pita dasi kupu-kupu. Iya benar. Iya kan? Bisa Gua suka banget sih. motif kayak dasi kupu-kupu yang ditempel atau ditaruh di beberapa part kayak gitu. Menurut gue keren sih di sini untuk. Terus yang gue suka Tapi ini agak nerawang-nerawang begini gue nggak bisa bu kalau yang nerawang. kan ada yang bagian ketutupnya kak, yang bagian penting ditutup nih. Oh iya, yang penting itu. Yang penting ditutup dong, smart kan? Pakai step ini nggak? Hansaplast nggak di sini? Enggak. Lu enggak. itu bego pakai Hansaplast Iya. pernah lu waktu itu. Ya ampun, gue lagi kan. Yang dibahas bukan gue Oh, dong. iya. Balik lagi ke si Gottmik Balik ini. ke laptop ya. Kita Gottmik. Terus maksudnya yang gue suka adalah walaupun sebenarnya mukanya heboh, bajunya heboh, tapi nggak kayak overpower yang kayak apa sih jadi tabrakan gitu, enggak. Jadi kayak mix aja satu sama lain. Gue suka banget sih yang kayak gini nih. Yang gue suka nih yang nggak basic kayak yang lo pilih tadi. Oke. Ya gue kan bukan buat ke award nih, kalau gue prinsipnya gue mencari gaya-gaya dari para artis ini yang Yang bisa lo sekiranya terapin aplikatif ke sehari-hari. untuk ke daily activity gue, untuk gue ngantor kan. Gue ngantor kan gaya bebas ya kan, nongkrong juga gaya bebas, tapi at least kita punya beberapa referensi untuk outlook atau outfit Sebenarnya kita mungkin supaya itu nggak monoton. next bahasan kali ya nggak sih? Apa tuh? Kayak outfit apa sih yang bisa lo pakai ke kantor Iya. tanpa yang nggak perlu kemeja sama celana dasar Oh, gitu. bisa. Nah Ya. menurut gue, Ini kalau paling- kita bahasannya award, ya lo nggak bisa lo. Yes. Oh award yang dipakai bisa cocok ke kantor. Ngapain lo datang ke award kalau bajunya bisa dipakai ke kantor Oke. gitu? Ini kan momen lo bisa heboh banget. Ini palanya Ngapain apa? lo pakai Palanya baju apa kantor? namanya? Ini dekorasi kue ulang tahun gue Iya, lihat. enggak, ini menurut gue kayak dijadiin crown gitu loh, ular-ularnya. Jadi kayak ngumpul-ngumpul jadi kayak Ular crown nih? gitu, ular. Ular kadut Keren ini. banget. Kayak ditato lu ngomong-ngomong. Kalau gue Mirip ini asli, ngomong-ngomong. mirip pemain ini. Iya. Ular kadut. Di zoom tolong nih, ular Ya kadut. udah nggak usah kali ya. Ini kayak, aduh gue suka banget. Ini baru ikonik gitu. Oh, ini. Karena ya lu bisa nemu di mana sih orang pakai gaya kayak gini gitu. Ya emang nggak ada otaknya. Iya, karena gua menurut gitu. gue males banget kalau gaya yang lu jalan 5 langkah ketemu nih lo yang gayanya mirip kayak lo. Oh ya, gue Kayak nggak bisa tuh. kayak gitu. cewek basic yang tadi lo pilih, yang putih-putih, alah, di tiap kantor ada orang kayak gitu, nggak ikonik gitu. Kalau ini ya, ikonik, suka banget gue. Oke. Kayak ini kayaknya the best deh pilihan gue. Oke, sip, the best lu pilihan lu dari Semua yang semua para artis, Sama para mungkin ini bias karena gue suka personality, orang personalnya Oke. dia juga. Jadi dari semua artis yang hadir di acara MTV Movie MTV Awards 2021, Irwin pilih Gottmik Gottmik. di sini dengan gayanya yang paling keren. Nanti akan kita highlight, kita akan blow up nanti di konten kita. Pilihan Irwin jatuh kepada Gottmik di sini. Oke. Betul. So-
So kita akan masuk ke sesi result atau summary nih. Ada Anjay. summary-nya. Udah kayak seminar-seminar kita. Takut. Iya, kita kan ngobrol panjang lebar juga harus ada hal yang kita summarize untuk Betul. bisa jadi insight pada Betul. teman-teman rencana di luar sana nih Betul. seputar gaya dan fashion yang Oke. semoga bisa jadi apa ya? Panduan atau Insight satu buat mindset kalian juga deh, sebenarnya untuk teman-teman rencana dalam bergaya kayak gitu. So pertama yang paling gua highlight dari serangkaian pembicaraan gua dengan Irwin hari ini adalah ini men, ternyata memantaskan sebuah outfit kemana lu pergi, kemana lu berada, dan di mana lu berada itu penting banget. Artinya dari tadi banyak kan perdebatan kita, ini keren Win, tapi selalu dia bilang, ya tapi ini biasa nih untuk lu datang ke sebuah awarding. That's why artinya mau lu ke kantor, mau lu nongkrong, mau lu tidur, atau lu ke mall segala macem, atau lu meeting segala macem, so pantaskanlah diri lu dengan gaya yang seharusnya kayak gitu, menempatkan gaya sebagaimana mestinya itu juga penting jadi poin utama menurut gua. Yang selanjutnya menurut lu apa lagi nih yang bisa lu Sama sampaikan yang kedua nih? sih menurut gue yang tadi udah Gusing bahas juga kayak fashion has no gender gitu. Oke. Jadi kayak nggak usah terpaku lah sama ini barang cewek, ini barang cowok, ya lo bisa mix and match cross suka-suka lo dan lo tetap jadi gender lo kok. Yes. Oke, Lo nggak didefinisiin sama atribut yang lo pakai gitu. Oke. Sama yang ketiga mungkin buat lo buat tanggapan menurut lo nih ya, mungkin Oke. buat orang-orang. Yang ketiga adalah brand penting banget atau gimana menurut lo? Atau mix and match yang jauh lebih penting? Menurut gue sih bukan tipikal orang yang brand tuh penting banget sih. Yang penting kayak artinya lucu, bahannya oke, terus mix and match lo sih sekali lagi yang penting tuh. Oke, sip. Oke. Itu men. Jadi ada 3 poin yang sekiranya jadi highlight Obrolan kita hari ini ya. pada kesempatan kali ini. Tentunya kita bakal balik lagi nih ke bilik-bilik berikutnya dengan bahasan-bahasan tentang fashion dan lifestyle ikonik yang jauh lebih menarik dan bakal bisa jadi insight buat teman-teman rencana semua. So, thank you udah nonton YouTube kita. Stay tune terus and see you guys. Dah, thank you.